Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran kimia Gria Chemistry. Kali ini kita akan membahas tentang laju reaksi. Kalian perhatikan gambar perkaratan dengan ledakan petasan, kemudian bandingkan mana yang lebih cepat berlangsungnya. Apakah perkaratan atau ledakan petasan? Oke, kalian bisa simpulkan sendiri mana yang lebih cepat berlangsungnya. Laju itu seberapa cepat atau seberapa lambat suatu proses. Dalam hal ini tentu laju reaksi itu menyangkut reaksi kimia, yaitu laju berkurangnya jumlah bereaksi atau laju bertambahnya jumlah produk tiap satuan waktu. Perhatikan di sini ada reaksi kimia Ma plus Nb menjadi Pc plus Qd, di mana M, N, P, dan Q ini merupakan koefisien reaksi. Oke. Penggambaran laju reaksi bisa kita lihat pada grafik ini. Perhatikan produk, konsentrasi produk dari mulai tidak ada, kemudian seiring bertambahnya waktu naik kurvanya. Berbeda dengan reaktan atau pereaksi. Dari yang jumlahnya banyak, kemudian melandai menjadi berkurang seiring dengan laju reaksi. Ungkapan laju reaksi pada reaksi yang tadi bisa kita tuliskan V sama dengan min delta konsentrasi A per delta T. Perubahan konsentrasi A dibagi dengan satuan waktu, perubahan waktu. Tanda negatif di sini baik pada konsentrasi A maupun konsentrasi B ini menyatakan pengurangan konsentrasi. Seperti tadi yang digambarkan pada grafik. Atau laju juga bisa digambarkan dengan penambahan konsentrasi hasil reaksi atau produk. Jadi bisa digambarkan dengan plus delta konsentrasi C dibagi dengan delta T atau perubahan waktu. Jadi intinya laju reaksi ini adalah konsentrasi dibagi dengan satuan waktu, tiap satuan waktu. Nah, persamaan laju bisa dituliskan secara lengkap seperti ini. V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X kali konsentrasi B pangkat Y. Jadi pada perhitungan laju reaksi itu hanya memperhitungkan perubahan pada pereaksi atau reaktan. Jadi dalam hal ini zat A dan zat B, kemudian X dan Y di sini merupakan orde atau tingkat reaksinya. K di sini tetapannya ya, konstantanya. Nah, makna orde reaksi sendiri bisa kita gambarkan melalui grafik. Jika ordenya 0, orde totalnya 0, perubahan konsentrasi pereaksi tersebut tidak mempengaruhi laju reaksi. Sehingga grafik laju reaksi terhadap konsentrasi bisa kita gambarkan seperti garis lurus. Ya. Kemudian orde 1, laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi pereaksi. Perhatikan grafiknya seperti ini. Kalau laju reaksinya 1, berarti konsentrasinya juga berubah 1, selalu berbanding lurus begitu. Itu digolongkan ke dalam orde ke-1. Kemudian jika persamaan reaksi itu masuk kategori orde 2, laju reaksi merupakan pangkat 2
dari konsentrasi per reaksi. Perhatikan, ini laju reaksinya berbanding konsentrasi, grafiknya akan merupakan garis lengkung. Nah, menentukan persamaan laju itu kita lihat ada metode laju awalnya, kemudian laju diukur pada awal reaksi dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Kita lihat contoh soalnya. Data percobaan, data percobaan reaksi 2NO gas ditambah Br2 gas menjadi 2NOBr gas adalah sebagai berikut. Tentukan persamaan lajunya. Perhatikan, penyajian data percobaan itu akan hanya selalu konsentrasi per reaksi. Dalam hal ini pereaksina itu NO dan Br2. Jadi ini konsentrasi NO satuannya molar, Br2 satuannya molar, kemudian laju reaksi, laju per detiknya. Ini data yang disajikan. Di sini ada 4 percobaan, bisa kita lihat. Percobaan pertama dan kedua, konsentrasi NO itu sama 0,1. Lajunya 4, kemudian 8. Nah, pada percobaan 1, 3, dan 4, konsentrasi Br2 juga sama 0,1. Ya. Nah, untuk apa data ditekankan terhadap persamaan yang seperti tadi? Kita lihat, untuk menentukan persamaan laju, kita perlu harga orde reaksinya. Menentukan harga orde reaksi masing-masing konsentrasi, kita bandingkan, kita ambil data yang sama. Seperti tadi yang sudah dikatakan bahwa persamaan 1 dan 3 konsentrasi NO-nya itu sama. Kita lihat, kita masukkan V1 per V3. Di atas kita tulis V1, artinya menggunakan data yang pertama. Perhatikan V1 per V3. Kita lihat harganya itu berapa, V1 dan V3-nya. V1 dan V3. Kita ambil yang ini yang sama, 4, 16. Oke, 4 dan 16. Kemudian sama dengan, kita lihat, V1 maupun V3 persamaan lajunya itu sama. Nah, kenapa Br2 pangkat Y-nya bisa dicoret? Kita lihat, ini data 1 dan 3, BR-nya masing-masing sama 0,1, 0,1. Yang berbedanya pada NO 0,1 dan 0,2. Sehingga untuk menentukan orde reaksinya atau pangkat X-nya itu tinggal kalian bagi 4/16 sama dengan 1/2 pangkat X. Sederhanakan sehingga X-nya diperoleh sama dengan 2. Nah, begitu juga untuk menentukan Y, orde Br2, Y, kita ambil data yang sama untuk nilai NO-nya. Oke, kita kembali ke data. Nilai NO yang sama itu ada pada percobaan nomor 1 dan nomor 2. 0,1, 0,1. Sedangkan BR2-nya 0,1 dan 0,2. Lajunya 4 dan 8. Perhatikan, 4 dan 8 untuk lajunya 4/8. Kemudian BR2-nya 1/2 pangkat Y.
Sederhanakan, 4/8 itu 1/2, ini juga 1/2 pangkat Y, sehingga Y-nya sama dengan 1. Persamaan laju yang diperoleh, V sama dengan K kali konsentrasi NO pangkat 2, kalikan dengan BR2 pangkat 1, tidak usah ditulis. Nah, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Ada 5. Luas permukaan, konsentrasi, tekanan, suhu, dan katalis. Sekarang perhatikan bagaimana luas permukaan bisa mempengaruhi laju reaksi. Kita ambil simulasi. Ini ada kubus dengan luas permukaannya 1 cm. Kubus ini kita potong menjadi 8, sehingga masing-masing menjadi 0,5 cm luas permukaannya. Kalau di sini hanya 1 luas permukaan kubus, ketika sudah dipotong menjadi 8, menjadi 8 luas permukaan kubus. Kalian bisa lihat sendiri, atau kalau kalian ingat, ketika kita melarutkan gula merah yang dihaluskan dengan yang tidak dihaluskan, lebih cepat larut yang mana, itu bisa merupakan contoh untuk luas permukaan yang berpengaruh terhadap laju reaksi. Nah, dari penjelasan yang tadi bisa kita simpulkan bahwa semakin besar luas permukaan, akan semakin halus bentuk reaksinya, sehingga semakin besar bidang sentuh dan peluang terjadinya reaksi bertambah. Kesimpulannya, semakin besar luas permukaan, laju reaksi semakin besar. Oke, sekarang kita lihat antara jalanan yang renggang, kemudian yang B jalanannya sangat padat. Mana yang memiliki peluang terbesar terjadinya tabrakan? Hal tersebut bisa kita analogikan itu terhadap pengaruh konsentrasi bereaksi terhadap laju reaksi. Semakin besar konsentrasi, semakin banyak molekul bereaksi. Semakin besar konsentrasi bereaksi, laju reaksi akan semakin besar. Jadi anggap, kita lihat ilustrasi yang tadi. Ini yang dianggap konsentrasinya lebih encer dibandingkan dengan yang ini, yang lebih pekat, jalanannya padat, ya, atau penuh. Kita lihat di sini. Kemudian yang ketiga, pengaruh tekanan terhadap laju reaksi. Perhatikan gambarnya. Ini tekanannya, ya. Kemudian dimampatkan, diberikan tekanan lebih besar. Kita lihat bagaimana yang tadinya bisa bebas di dalam satu ruangan yang besar, ketika dimampatkan menjadi semakin tertekan. Tidak bisa bebas. Oke. Kesimpulannya, kenaikan tekanan mengakibatkan jarak antar partikel semakin sempit, sehingga semakin besar peluang terjadinya reaksi. Jadi, semakin besar tekanan, laju reaksi akan semakin besar. Oke, kita kembali lagi supaya lebih jelas. Perhatikan. Kemudian ditambahkan tekanannya, diperbesar tekanannya. Ya, kalau semakin dekat seperti ini, berarti semakin mudah mengalami reaksinya, pergesekan. Oke, kita lanjut. Pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Kita bisa ambil dalam kehidupan sehari-hari, ketika kalian melarutkan gula pasir, 1 di dalam
air es, satu lagi di air biasa, satu lagi di air panas. Mana yang lebih cepat melarutnya? Oke, tentu pasti yang di air panas ya, karena suhunya lebih tinggi. Jadi pada saat suhu ditingkatkan, energi kinetik partikel pereaksinya bertambah. Kalau pada saat suhu pertama masih banyak yang diam di bawah seperti ini, ya, suhunya ditambahkan, kita lihat akan semakin banyak energi kinetiknya sehingga laju reaksi akan semakin besar. Jadi bisa disimpulkan, semakin besar suhu, laju reaksi akan semakin besar. Oke. Nah, jika pada setiap kenaikan suhu sebesar delta T derajat Celcius mengakibatkan reaksi berlangsung N kali lebih cepat, laju reaksi pada T2 yaitu V2 ketika dibandingkan dengan laju reaksi pada T1 atau V1, persamaan reaksinya bisa kita lihat. V2 atau laju yang kedua itu akan sama dengan V pertama dikalikan N ini selisih suhunya ya, dipangkatkan dengan T2 min T1 dibagi dengan delta T. Ini selisih suhunya ya, yang di atas, yang ini molnya. Nah, satu lagi katalis. Katalis ini zat yang dapat mempercepat laju reaksi, tetapi zat itu sendiri tidak mengalami perubahan yang kekal. Artinya, katalis ini hanya mempercepat saja. Ketika sudah terjadi reaksi, dia akan memisahkan diri. Katalis ini ada dua, homogen dan heterogen. Homogen ini fasenya sama dengan zat yang dikatalisis. Jadi kalau zatnya cair berarti katalisnya cair, itu dinamakan homogen. Sedangkan katalis heterogen yang tidak sepase dengan zat yang dikatalisisnya. Contohnya tidak heterogen, katalisnya bentuknya cair, yang direaksikan zatnya padat. Oke, kita lihat cara kerja katalis seperti ini ya. Jadi hanya mempercepat reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Kita lihat yang ini tanpa. Oke, kita ulang sedikit. Ini energi potensial, energi aktivasi pertama, aktivasi kedua, aktivasi ketiga. A plus B menjadi AB, bintang ini menandakan aktivasinya, ini katalisnya. Jadi zat perantaranya aja ya, padahal tujuannya menjadi C dan D. Jadi menggunakan katalis itu memperkecil energi aktivasinya. EA1 rentangnya sangat jauh energi aktivasinya, tetapi dengan katalis delta H-nya juga menjadi lebih kecil ya, menurun energi aktivasinya. Jadi katalis mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi pengaktifkan. Suatu reaksi kimia akan berlangsung jika terjadi reaksi tumbukan antar partikel zat bereaksi. Ini dikenal dengan tumbukan yang efektif. Jadi tumbukan efektif ini tumbukan yang memiliki arah tumbuk yang tepat dan mempunyai energi cukup untuk memutuskan ikatan pada energi pada zat-zat yang bereaksi. Perhatikan gambar berikut. A2 B2 menjadi 2AB. Oke. AB ya. Syarat tumbukan efektif itu arahnya tepat, energinya cukup.
Energi aktivasi minimum yang harus dimiliki partikel atau molekul agar tumbukannya menghasilkan suatu reaksi itu dikenal dengan energi aktivasi. Nah, hubungan antara energi pengaktifkan dengan energi yang dilepas atau diserap, ini koordinat reaksinya ya. Yang ini reaksi endoterm, reaksi eksoterm. Lihat hubungannya. Pada saat bereaksi, kemudian ada energi aktivasi yang tinggi ke sini. Hasil reaksinya masih di atas. Selisih antara bereaksi dengan hasil reaksi rentangnya cukup jauh, delta H itu masuk reaksi endoterm. Tetapi ketika grafik energi bereaksinya kemudian ininya memendek, hasilnya ke bawah melampaui bereaksi awal, delta H-nya menjadi negatif sehingga reaksinya menjadi reaksi eksoterm.